Tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Bagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini bilangan dari mana sebenarnya? Kita tidak boleh buat bilangan-bilangan dalam Islam, tidak boleh. Tapi kalian yang bilang tidak boleh buat bilangan dalam Islam kalau tidak ada dalilnya. Tapi kenapa kalian yang membuat bilangan tiga tauhid? Ada tidak dalilnya? Saya siap masuk Wahabi dan menghapus channel saya jika di tauhid ada dalilnya. Kalau tauhid dibagi menjadi tiga, memang tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya. Oh, nggak ada dalil ya mas? Nggak jadi masuk lah aneh. Padahal hampir aja aneh dapat gaji 20 juta per bulan. Ya udahlah, mungkin bukan rezeki aneh, lain kali aja ya mas. Kalau sudah ada dalilnya, aneh masuk ke Wahabi. Yang kalian bagi tauhid jadi tiga, dalilnya mana? Itu bid'ah terbesar sepanjang sejarah umat Islam. Kenapa? Yang namanya tauhid tidak bisa dibagi-bagi. Ini bahkan tauhidnya dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seperti biasanya saudara-saudara, kami akan mengkonter perkataan Wahabi dengan perkataan mereka sendiri atau dengan pernyataan kaumnya, bahkan dengan pernyataan ulama rujukan mereka sendiri. Baik, kali ini kita akan mengkritik tauhid Wahabi. Mereka lantang teriak-teriak bid'ah terhadap orang lain, tapi mereka lupa agama mereka dibangun atas dasar tauhid yang tiada dalilnya. Maka ini bid'ah terbesar dalam Islam. Tidak pernah Nabi dan para sahabat membagi-bagi tauhid. Apakah kalian para Wahabi lebih hebat daripada sahabat dan Nabi? Seandainya ini baik, pasti orang-orang terdahulu sudah membagikannya. Itu kan senjata yang kalian selalu gunakan untuk membid'ahkan kaum muslimin. Apakah tauhid ini pernah dibagi oleh ulama salaf ataupun Nabi? Jika tidak, mengapa kalian begitu berani membagi tauhid? Baik, kita simak dulu videonya. Karena tauhid asalnya datang secara tergabungkan. Tidak ada namanya pembagian tauhid. Tauhid datang secara berkumpul, tersatukan. Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Memang Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Wahabi. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Kalau tauhid dibagi menjadi tiga, memang tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya. Secara nas Rasulullah SAW mengatakan tauhid jadi tiga. Tidak ada. Ulama membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mana bukti kamu? Mana hujah kamu? Mana dalil kamu? Jika kamu orang-orang yang jujur, nggak bisa mereka keluarkan dalil. Ulama membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak 21 kali? Kenapa harus 3 kali? Ini bilangan dari mana sebenarnya? Kita tidak boleh buat bilangan-bilangan dalam Islam, tidak boleh. Karena kita bicara tentang syariat Allah. Tidak boleh kita bilang begini afdal, antum bilang ini afdal, antum berbicara atas nama Allah. Tidak boleh kalau nggak ada dalil. Nah, kacau memang. Parah ini. Di sini jelas kalian sendiri yang bilang bahwa tauhid tidak ada pembagiannya. Yang membagi tauhid adalah kaum-kaum musyrikin yang menyimpang. Lalu kenapa kalian membagikan tauhid? Bahkan di satu video kalian sendiri yang bilang tidak boleh membuat-buat bilangan dalam Islam jika tidak ada dalilnya. Lalu kenapa kalian mengkhususkan 3 tauhid? Ini bilangan dari mana? Apakah ada dalilnya? Ente bicara bagi tauhid 3 lebih afdal. Ini ente bicara atas nama Tuhan. Ente sedang bicara atas nama syariat. Jangan main-main ente. Ente sudah membuat bid'ah terbesar dalam agama mas. Ya masyarakat muslimin, sobat warul yang dimuliakan Allah. Wahabi membagi tauhid ini tujuannya hanya satu, yaitu mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang di luar golongannya dan mentauhidkan orang-orang yang sudah dicap kufur oleh Allah Ta'ala seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Wahabi dengan lancang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid rububiyah terhadap Allah. Na'udzubillah min zalik. Dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid halaman 12, Wahabi menyebutkan khusus bab tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang yang berada dalam agama musyrik, mereka adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkan rububiyahnya sebagai yang mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberi mudarat dan yang memberi manfaat. Mereka tidak menyekutukan Allah dalam hal itu sedikit pun. Aneh dan ganjil, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhidnya kepada Allah dan lebih murni imannya kepada Allah daripada kaum muslimin yang bertawasul dengan para wali dan orang-orang soleh dan memohon pertolongan dengan perantara mereka kepada Allah. Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhidnya dan lebih tulus imannya dari mereka kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Wahabi ini keterlaluan. Orang yang jelas-jelas kufur malah dicap bertauhid. Apakah ada dari kalangan salaf yang mengatakan Abu Jahal bertauhid? Kalian yang ngaku-ngaku salaf, buktikan kalau ada ulama salaf satu saja yang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid kepada Allah. Kalian pasti tidak akan mendapatinya.
Kalian mentauhidkan Abu Jahal tapi mengkafirkan kaum muslimin yang bertawasul. Nauzubillah, padahal banyak dari ulama-ulama salaf yang juga bertawasul. Apakah kalian juga akan mengkafirkannya? Ya masyarakat muslimin, sobat warul yang dirahmati Allah. Baik, kita simak dulu video Ustadz Aswaja tentang tri tauhid. Tanyakan kepada mereka, itu yang kalian bagi tauhid jadi tiga, dalilnya mana? Itu bid'ah terbesar sepanjang sejarah umat Islam. Kenapa? Yang namanya tauhid tidak bisa dibagi-bagi. Ini bahkan tauhidnya dibagi. Itu bid'ah terbesar. Dan mereka tidak pernah mau menjawab dalil karena memang nggak pernah ada dalil. Maka mereka gunakan jurus peperangan. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Bid'ahkan semua praktek orang lain sampai orang lain tidak sempat membid'ahkan Anda. Padahal mereka lah sumber bid'ahnya, menimbulkan perpecahan di mana-mana. Kenapa? Orientasi hanya tentang ibadat, lupa tentang akhlak. Sobat warul, seperti kata Ustadz, tanyakan pada mereka yang suka mengsoalkan dalil amaliyah orang lain, ada tidak dalil tri tauhid? Jika tidak, mengapa mereka lancang membagi-bagi tauhid? Wahabi sangat gemar teriak-teriak bid'ah, namun pada faktanya Wahabilah pelaku bid'ah terbesar dalam agama Islam. Bid'ah ini tidak pernah dilakukan oleh satu orang pun dari ulama-ulama terdahulu. Jadi inilah agama Wahabi, sobat-sobat warul. Semua yang mereka lakukan pasti benar, dan apapun yang orang lain kerjakan pasti salah. Karena memang prinsip ajaran mereka dibangun atas pondasi tidak ada yang benar kecuali kami yang bermanhaj Wahabi. Maka ketahuilah saudara-saudara bahwa Wahabi sumber perpecahan. Memang kacau Wahabi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.